Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Ghafur, Allah yang Maha Syakur, Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Dialah zat yang Maha Pengasih, yang tidak pernah pilih kasih. Dialah zat yang Maha Penyayang, yang kasih sayangnya tidak pernah terbilang. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidup, nikmat sehat. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan umur, diberikan kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian bahkan tadi ada yang sudah melaksanakan qiyamul lail. Kemudian kita duduk sejenak dalam majelis ilmu. Semoga Allah menerima amal ibadah kita mulai dari tadi malam sampai hari ini, sampai pagi ini, dan hari-hari selanjutnya, dan juga hari-hari sebelumnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga dengan kenikmatan ini, semoga Allah terus istiqomahkan kita dengan nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kita. Allah jadikan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita jadi wasilah untuk kita terus meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan pada uswatun hasanah kita, suri tauladan kita semuanya, contoh terbaik bagi kita semuanya, yang mengajarkan akhlak mulia, yang mengajarkan kebaikan, yang mengajarkan muamalah, juga mengajarkan ibadah kepada kita semuanya. Lebih khusus mengajarkan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, sebagai hujah kita dalam kehidupan keseharian kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat serta salam selalu terlimpahkan pada beliau, kepada keluarganya, kepada istri-istrinya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Miftahul Jannah, teman-teman sekalian, ada satu nikmat,
ada satu nikmat yang mana nikmat ini sangatlah berharga bagi kita semuanya. Di antara nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, nikmat hidup, nikmat sehat, ada nikmat yang paling berharga, yaitu nikmat iman. Nikmat iman yang sangat berharga bagi kita semuanya. Kita ketahui bersama bahwa ada hadis yang berkata bahwa iman itu al-imanu yazidu wa yanqus, bahwa iman itu fluktuatif. Kata Rasulullah SAW bahwa iman seseorang itu fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Ya. Naik seperti apa? Naik dengan ketaatan kita, naik dengan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan beribadah, dengan semangat kita untuk beribadah. Kadang juga iman itu turun. Dengan apa? Dengan maksiat kita, dengan ingkar kita, dengan ketidaktaatan kita, dengan kemalasan kita dan sebagainya. Itulah iman yang ada di dalam diri seseorang, termasuk saya. Iman itu yazid, kadang naik, kadang turun. Padahal kita itu sangatlah membutuhkan iman dalam setiap kehidupan keseharian kita. Dalam setiap adegan kehidupan kita, kita sangat membutuhkan iman. Sehingga iman ini sangatlah penting, bahkan lebih penting daripada udara yang kita hirup untuk hidup, daripada air yang kita butuhkan untuk minum, bahkan daripada makanan yang kita butuhkan untuk makan, untuk menjaga kehidupan kita. Inilah iman. Iman itu sangatlah penting. Bahkan kalau kita perhatikan, saking pentingnya iman, kita ibaratkan ada orang yang ketika keluar rumah, dia ketinggalan handphonenya. Padahal sudah jauh dia berjalan dari rumah, keluar dari rumah. Tapi ketika ketinggalan handphone, dia kembali lagi ke rumah. Seperti itulah iman. Ketika kita keluar rumah, kita butuh iman. Sehingga Allah menjaga aktivitas kita. Ketika kita akan makan, kita pun butuh iman. Ketika kita minum, kita butuh iman. Sehingga makan dan minum kita menjadi pahala. Ketika kita akan belajar, kita butuh iman. Ketika kita bekerja, kita butuh iman. Bahkan ketika kita berkeluarga pun, kita pun membutuhkan iman. Saking pentingnya iman, maka kita harus mengetahui bahwa iman itu sangatlah penting bagi kehidupan kita. Jauh lebih penting dari segala hal yang pernah kita butuhkan. Tadi disebutkan seperti air yang kita minum, makanan yang kita makan, udara yang kita hirup. Itulah iman. Sehingga berbahagialah kita di masjid ini, berkumpulnya di masjid ini dalam majelis ilmu, itu pun insya Allah karena iman yang disematkan Allah kepada kita semuanya. Jadi bersyukurlah atas iman yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Dan iman ini sangat erat hubungannya dengan hati. Bahkan para ulama mengibaratkan iman itu bagaikan akar. Iman itu bagaikan akar. Akar yang tertanam di dalam tanah, kemudian batang pohonnya itu adalah kesabaran. Dan buahnya itu adalah amalan kebaikan kita. Sehingga iman itu adalah sesuatu yang tertanam di dalam hati yang menumbuhkan buah-buah kebaikan. Sehingga iman itu tertanam di dalam hati sehingga menumbuhkan kasih sayang, kepedulian dan segala macam kebaikan dan amal soleh yang lainnya. Alhamdulillah kita pun di sini di majelis ilmu itu adalah salah satu untuk
menjaga kualitas iman kita agar tetap naik. Karena kita tidak tahu ketika kita keluar dari majelis ini, dari masjid ini, kita tidak tahu bagaimana ujiannya ketika kita keluar dari masjid ini. Maka bersyukurlah kita berada di majelis ini, karena salah satu untuk menjaga iman, menjaga kualitas iman kita adalah dengan duduk di majelis ilmu. Dengarkan nasihat-nasihat takwa sehingga itu bisa mencharging iman kita. Alhamdulillah. Teman-teman sekalian, insya Allah kita akan membahas satu tema yang sangat luar biasa, mahabbah. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada DKM Masjid Miftahul Jannah, Ketua DKM dan seluruh jajarannya yang sudah memperkenankan kami hadir di sini untuk syiar, untuk berdakwah, untuk berbagi ilmu, dan juga untuk memberikan kebahagiaan. Salah satunya kebahagiaan kita adalah ketika kita duduk di majelis ilmu, berjamaah, salat berjamaah, kemudian mendengarkan kajian ilmu, itu adalah satu kebahagiaan, satu kenikmatan yang luar biasa. Dan juga saya ucapkan jazakumullah khair kepada teman-teman sekalian yang sudah hadir, yang sudah berkenan hadir di tempat ini, walaupun dengan kondisi seperti ini, berjaga jarak, jaga jarak, juga dengan kondisi yang tidak seperti biasanya, ya. Namun semoga ini tidak menyurutkan kita, ya teman-teman, menyurutkan kita untuk bermajelis, untuk berjamaah. Setelah kita, bagi kita yang cinta akan ke masjid, cinta dengan masjid, maka ketika kita dipisahkan dengan masjid, itu satu hal yang sangat menyayat hati lah ya, gitu ya, sangat meresahkan gitu ya. Ada apa ini? Tapi ketahuilah teman-teman bahwa cinta itu, pagi-pagi udah ngomongin cinta nih, bahwa cinta itu terkadang harus berdekatan, terkadang harus berjauhan. Jadi cinta itu terkadang harus berdekatan agar merasakan dekapan cintanya. Namun terkadang cinta pun harus berjauhan agar kita merasakan rindunya, ya. Jadi cinta itu cinta. Cinta itu terkadang harus berdekatan agar terasa hangatnya, terasa dekapan cintanya. Namun terkadang kita pun harus berjauhan agar merasakan rindu. Teman-teman rindu gak ke masjid? Rindu ya? Rindu. Ada yang gak rindu ke masjid? Banyak ya. Yang tidak cinta ke masjid. Tapi kalau orang-orang yang diberikan cinta oleh Allah, diberikan mahabbah oleh Allah untuk cinta ke masjid, maka ketika berjauhan dia akan merasakan rindu. Dia akan merasakan kangen, ya, pengen ke masjid. Bahkan banyak di sosmed, kenapa masjid ditutup sementara mal dibuka dan sebagainya. Itu karena keresahan mereka, karena cinta ke masjid, cinta berjamaah, cinta bermajelis ilmu. Jadi cinta itu terkadang butuh kedekatan, tapi terkadang kita pun harus merasakan bagaimana kerinduannya ketika berjauhan. Seperti saya sekarang tidak bersama istri, ya. Biasanya sama istri nih, saya berangkat majelis bersama istri, tapi qadarullah istri lagi nggak enak badan, jadi saya sendiri, ya. Jadi ada rasa kangen gitu ya. Masya Allah. Pagi-pagi sebenarnya ngomongin cinta pagi-pagi nggak enak juga sih ya. Kasihan yang masih single. Udah ada yang nikah belum? Belum ya, Masya Allah ini. Aduh punten atuh ya. Dan naon ieu teh? Mahabbah. Tapi arah kita tidak ke sana.
kita akan mengupas bagaimana mahabbah itu yang sesungguhnya, kecintaan yang hakiki itu sesungguhnya seperti apa. Ya, kita akan mengupas sedikit, ya, karena kita waktunya tidak terlalu banyak. Berkaitan dengan mahabbah, maka kita harus melihat apa itu mahabbah. Sebelum kita masuk ke mahabbah, saya pun berterima kasih kepada teman-teman Sidik Generation yang terus berjuang, yang terus berdakwah di saat seperti ini, tidak pernah lelah, ya. Tidak usah lelah teman-teman semuanya. Kenapa harus lelah? Kenapa harus capek gitu ya dalam berdakwah, dalam berjihad? Sementara Allah itu setiap hari 5 kali Allah memperingatkan kita. Dalam tiap waktu sholat Allah mengumandangkan hayya 'alal falah. Tapi kitanya lelah, gimana dong? Maka ketika kita berjihad, janganlah lelah teman-teman. Sementara Allah memberikan peringatan kepada kita yang terkadang kita lelah. Hayya 'alal falah. Kita itu sudah di gerbang kemenangan. Kita itu sudah di gerbang kebangkitan. Maka kenapa kita harus lelah kalau kita sudah berada di depan garis kemenangan? Hayya 'alal falah. Setiap 5 kali sehari Allah ingatkan kita. Ayo kita itu sebentar lagi menang, sebentar lagi menang. Layaknya seorang pelari, ketika berlari dia melihat garis finish. Apakah dia akan lelah? Tidak. Dia akan terus memacu speednya, memacu kecepatannya untuk mencapai garis finish. Maka bagi kita teman-teman, baik di Sidik Generation maupun dimanapun itu teman-teman berada dalam komunitas dakwah, jangan pernah berhenti untuk berjuang, jangan pernah lelah dalam berjihad. Terus pererat ukhuwah silaturahim kita, ukhuwah Islamiyah kita dalam apa? Dalam majelis ilmu. Karena ketika kita bermajelis, ada ruh yang muncul di situ, ada ruh yang saling menguatkan, saling mengingatkan, dan saling mengikatkan. Sehingga dengan majelis ini kita diberikan kekuatan ukhuwah Islamiyah. Balik lagi, mahabbah. Ini temanya lumayan berat ya. Masya Allah, ini Kang Deva nyuruh saya membahas mahabbah, luar biasa. Mahabbah itu bahasa Arab ya, bahasa Arab. Kalau Arab itu kan huruf alif, ra, ba ya. Tapi kalau misalnya yang sesungguhnya adalah Arab, ain, ra, ba. Arab. Bahasa Arab. Jadi teman-teman kalau misalnya mau belajar apa? Belajar bahasa Arab ya. Ulah bahasa Arab. Mau belajar apa? Bahasa Arab. Nanti kan teman-teman kalau misalnya belajar bahasa Arab kan logatnya logat Arab. Jadi kita biasakan bahasa Arab. Jadilah bahasa Arab itu mahabbah berasal dari kata al-hub. Al-hub, kemudian ada pendekatan-pendekatan definisi yang lain yaitu haban. Kemudian habbah, di dalam Al-Qur'an disebutkan dengan habbah. Apa itu al-hub? Al-hub itu adalah kesenangan, suka, rasa suka. Kemudian orang-orang Arab itu sering mengatakan dengan haban. Haban itu ada genangan air, kemudian terkena tetesan air. Nah, genangan air itu muncul riakannya. Riakan dari air yang terkena tetesan tetesan air. Nah, itulah haban. Jadi riakan yang muncul. Jadi kemudian ada habbah. Habbah itu di dalam Al-Qur'an disebutkan adalah benih atau biji. Matsalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamatsali habbah. Orang-orang yang berinfak di jalan Allah itu seperti benih. Benih yang tumbuh 7 tangkai dan sebagainya. Habbah itu adalah benih. Jadi dari 3
pendekatan definisi ini adalah bahwa mahabbah itu adalah rasa suka yang terus muncul, yang tersimpan di mana benihnya ada di dalam hati. Jadi mahabbah ini erat kaitannya dengan cinta, dengan kesenangan, dengan suka. Jadi kita akan membahas cinta hari ini, insyaallah. Cinta seperti apa yang akan kita bahas? Maka cinta yang akan kita bahas adalah cinta yang halal, yang Allah motivasikan dengan kisah-kisah di dalam Al-Quran. Salah satu motivasi kita dalam menggapai cintanya Allah adalah kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah sosok Nabi yang menjadi uswah. Uswah itu teladan. Di dalam Al-Quran Allah memberikan dua kata uswah. Ada dua ayat yang berisi yang katanya itu ada uswahnya, yang kalimatnya ada uswah, ayatnya ada uswahnya. Hanya dua ayat saja. Yang pertama adalah Quran surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswah. Untuk siapa? Untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah. Dan yang kedua adalah Allah menjelaskan makna uswah, menyematkan gelar uswah itu hanya kepada pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua adalah di dalam surah Al-Mumtahanah. Dan sesungguhnya di dalam pada Nabi Ibrahim terdapat uswah, terdapat teladan. Di situ disebutkan walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersamanya. Siapa saja itu? Pertama Siti Sarah. Kemudian ada teladan di situ. Kemudian Siti Hajar. Kemudian Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Karena ingat nasabnya. Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Sarah. Kemudian dinikahkan ya, ditawari nikah nih. Ya, ditawari nikah oleh Siti Sarah. Bukan Nabi Ibrahim yang pengen nih ya. Ingat, bukan Nabi Ibrahim yang pengen, tapi Siti Sarah yang mengizinkan atau yang memperkenankan Nabi Ibrahim untuk nikah dengan Siti Hajar. Siti Hajar dikaruniai oleh Allah seorang anak bernama Ismail. Kemudian setelah Ismail, Allah kabarkan kembali Nabi Ishak dari Siti Sarah. Nah itu. Jadi walladzina ma'ah. Nabi Ibrahim adalah uswah. Uswah itu ada di dalam riwayat lain. Uswah itu dibaca uswah itu dibacakan dengan kasroh. Iswah. Iswah itu kan menggunakan kasroh. Kalau u itu domun di atas. Kalau iswah di bawah. Jadi uswah dan iswah. Di riwayat lain dibaca iswah. Maknanya adalah uswah itu adalah teladan. Kalau iswah kan artinya kasroh. Kasroh itu kan artinya terpecah kecil ya. Maknanya adalah uswah atau teladan yang terdapat di Nabi Muhammad SAW dan Ibrahim alaihissalam itu dari mulai kecilnya, dari contoh yang kecil sampai contoh yang terbesar, itu menjadi teladan bagi kita semuanya.
Contoh seperti Nabi Muhammad SAW, dari senyumnya saja hal yang kecil padahal itu menjadi teladan bagi kita semuanya. Sampai kepemimpinan beliau, sampai hal yang besar. Nabi Ibrahim pun seperti itu. Apa yang menjadi teladan yang kecil dari beliau adalah kecerdasannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat Nabi Ibrahim itu mempunyai rusydahu. Ya. Di dalam surah Al-Anbiya disebutkan bahwa Nabi Ibrahim itu mempunyai kecerdasan. Dari mulai kecil Nabi Ibrahim itu mempunyai kecerdasan yang luar biasa. Itu sekilas tentang Nabi Ibrahim sebagai uswah. Kemudian apa yang menjadi bahasan kita hari ini adalah satu hal yang penting kita pahami dari sosok Nabi Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya. Ini adalah keluarga yang penuh cinta. Maka kalau membahas Nabi Ibrahim itu kalau Nabi Ibrahimnya saja itu kurang menarik ya. Tapi ada satu hal yang menarik disimak, yaitu keluarganya. Keluarga yang penuh cinta. Kecintaan dari Nabi Ibrahim walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersamanya. Siti Sarah, kemudian Siti Hajar dan Nabi Ismail. Itu keluarga-keluarga yang penuh cinta. Anggota keluarganya penuh cinta. Kenapa penuh cinta? Karena Nabi Ibrahim dan keluarganya, istrinya Siti Sarah, kemudian Siti Hajar, kemudian Nabi Ismail alaihissalam, itu dikaruniai oleh Allah rasa cinta yang sangat luar biasa, kekuatan iman yang sangat luar biasa. Kalau kita perhatikan buah cinta dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam itu sangat luar biasa. Ini menjadi motivasi untuk kita semuanya bahwa ketika kita diberikan rasa cinta oleh Allah, karena yang harus kita pahami tentang cinta deh. Yang harus kita pahami tentang cinta adalah bahwa rasa cinta ini adalah pemberian dari Allah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah memberikan rasa cinta, itu Allah nggak mungkin memberikan rasa cinta yang membuat hambanya itu bermaksiat. Bagaimana bisa Allah memberikan rasa cinta yang membuat hambanya itu bermaksiat kepada Allah, yang bisa menyebabkan hamba-hambanya itu melakukan dosa? Tidak mungkin. Maka ketika kita melaksanakan ibadah itu tidak khusyuk, kemudian bermuamalah tidak sesuai dengan syariat, kemudian kita melakukan aktivitas tidak sesuai dengan syariat, itu bukanlah cinta. Ketika kita berumah tangga, ketika kita bekerja, belajar, tidak fokus, ibadah tidak khusyuk, sholat pikirannya kemana aja, itu bukanlah cinta. Karena cinta itu adalah pemberian dari Allah yang menyebabkan hambanya itu semakin taat dan semakin semangat dalam beribadah, semakin khusyuk. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mencontohkan pada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Ketika ini langsung saja ke sana ya, karena waktunya sepertinya sudah habis nih. Udah habis kan? Langsung doa aja ini teh. Langsung doa aja teh. Ya, baik. Saya sebenarnya sudah merangkum materinya karena bahasanya cukup panjang, tapi karena waktunya tidak terlalu banyak, ini materinya juga sudah saya tutup nih ya. Jadi tinggal berdoa enggak.
Nabi Ibrahim alaihissalam, kita akan simpulkan, kita akan ambil hikmahnya, bahwa satu hal yang harus kita jadikan hikmah dari kisah ini adalah bahwa setiap cinta, baik itu kepada makhluk ataupun lebih tinggi dari itu, yaitu kepada Sang Khalik, itu adalah pertama, kita harus mempunyai keseriusan. Ya. Kalau kita cinta kepada seseorang atau Sang Khalik, kita harus punya keseriusan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Ali Imran ayat 31. Maaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, kata Allah. Ini kisahnya tentang ada orang-orang kafir Quraisy yang mengatakan, aku juga cinta kepada Allah. Aku juga mengakui Allah itu Tuhan kami. Aku cinta kepada Allah. Tapi tidak mau melaksanakan perintah Allah dan tidak mau mengikuti ajaran Rasul. Maka Allah turunkan ayat ini. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang mengaku cintanya saja, yang tidak mau mengikutimu, tuhibbunallah, apabila mereka mencintaiku, kata Allah, apabila mereka mencintai Allah, fattabi'uni, kata Nabi Muhammad itu, ikuti aku. Kalau kalian memang cinta kepada Allah, ikuti aku. Buktikan, artinya gitu. Buktikan, kalau memang cinta, buktikan. Jadi buat akhwat nih, teteh-teteh, yang kalau misalnya ada yang menyatakan cinta, yang menyatakan suka, maka itu harus diuji dengan keseriusan. Jadi kalau ada yang mengaku cinta, apa bukti seriusnya? Maka buktikan keseriusan itu dengan mencatatkan namanya di dalam buku nikah. Ya, setuju nggak? Setuju? Setuju, Masya Allah. Saya doakan semoga Allah memberikan kemudahan. Ya. Karena sesuai dengan janji Allah, ya ini teman-teman sekalian, bahwa setiap orang yang menempuh jalan kebaikan, maka Allah akan mudahkan jalannya mencari jodoh. Salahnya. Maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Ya. Semoga Allah mudahkan jalannya ya, insya Allah. Nah, pertama keseriusan. Dan yang kedua, jadi kalau teman-teman mencintai Allah, tunjukkan dengan keseriusan teman-teman. Mencintai ilmu, tunjukkan dengan keseriusan. Mencintai seseorang, tunjukkan dengan keseriusan. Ya. Dengan apa? Dengan ya gitulah. Ya. Nggak enak sebenarnya sih ngobrolin cinta pagi-pagi ya. Tapi harus disampaikan, ini amanah. Ya mudah-mudahan jadi ilmu juga buat teman-teman ya. Mudah-mudahan jadi ilmu buat teman-teman dan juga jadi motivasi untuk saya terus meningkatkan cinta kepada siapa? Kepada Allah tentunya ya. Dan kepada si dia. Insya Allah. Keseriusan ya. Teman-teman harus serius. Cinta kepada ilmu, misalnya ada yang cinta ilmu tentang media. Teman-teman cari ilmunya. Teman-teman kuasai ilmunya, kemudian amalkan. Ya. Kemudian teman-teman cinta mengenai saya pengen, kemarin di teman-teman di Sig Generation ada open recruitment, cinta dengan sosial. Ya. Teman-teman harus cari ilmu tentang sosial. Open recruitment divisi media. Teman-teman cari tentang media, bagaimana gitu ya. Kemudian amalkan sampai bermanfaat itu ilmunya ya. Jadi ini menjadi amal soleh. Ketika kita cinta, kemudian kita serius, kemudian kita mengamalkan, ini menjadi amal soleh. Dan yang kedua, yang akan saya
bahas 2 poin di sini. Yang kedua adalah teman-teman tahu ukuran jarak apa? Ukuran jarak atau ukuran berat. Teteh tahu ukuran berat apa? Gram ya. Ukuran jarak meter. Maka ukuran cinta seseorang adalah apa? Pengorbanan. Jadi ukuran cinta seseorang baik kepada makhluk ataupun kepada Khaliq adalah pengorbanan. Sebagaimana Allah kisahkan di dalam Al-Quran ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diuji untuk mengorbankan sesuatu yang dicintainya atau seseorang yang dicintainya, bahkan yang dicintainya itu sudah ditunggu-tunggu kehadirannya setelah berpuluh-puluh tahun. Teman-teman kalau misalnya dikaruniai oleh Allah memiliki mobil misalnya, mobil apa yang termahal sekarang? Ya, Lamborghini misalnya, atau Ferrari atau apalah. Dikarunia oleh Allah rizki mendapatkan mobil itu tanpa diduga-duga. Ya. Kalau dengan jerih payah teman-teman kan terasa capeknya. Tapi ini tanpa diduga-duga ada yang ngasih, ini buat kamu nih. Buat apa? Buat maharnya. Masya Allah buat mahar Lamborghini luar biasa. Buat kamu, dari mana ini? Dari Allah misalnya. Pokoknya buat kamu aja deh gitu. Pasti kan kaget ya, kaget. Masya Allah, alhamdulillah gitu, bersyukur. Tiba-tiba ada perintah berinfak untuk masjid. Nah, ini kan pengorbanan, pengorbanan. Maka pengorbanan cinta, cinta deh itu. Pengorbanan cinta itu akan terasa ketika ada di persimpangan. Mana yang harus diprioritaskan? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam di sini mana yang harus diprioritaskan? Nabi Ibrahim adalah sosok seorang hamba Allah yang sudah dikaruniai keimanan yang kuat oleh Allah, ya, dari mulai kecil. Dari mulai kecil Allah sematkan iman di dalam hatinya sampai membenci berhala, sampai membenci patung, sampai membenci apa yang dilakukan ayahnya. Bukan ayahnya ya, bukan membenci ayahnya, tidak. Sampai membenci apa yang dilakukan ayahnya, yaitu memahat patung, menyembahnya dan sebagainya. Itu karena apa? Karena iman. Maka ketika ada di 2 persimpangan, ada di persimpangan Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan ujian untuk mengorbankan anaknya Nabi Ismail alaihissalam yang ketika itu sudah lama dinanti-nanti, sudah lama dinantikan oleh Nabi Ibrahim. Ternyata Allah perintahkan untuk disembelih. Itu kan luar biasa ya bagi kita yang imannya masih secuil gitu ya, masih tidak seperti Nabi Ibrahim. Itu satu ujian yang sangat luar biasa. Maka Nabi Ibrahim pun merasakan hal seperti itu, pengorbanan yang harus dilakukan. Maka apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang harus diprioritaskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah keimanan kepada Allah. Yakin bahwa itu adalah perintah Allah, maka Nabi Ibrahim melaksanakan dengan penuh keimanan dan kesabaran bahwa ini adalah perintah dari Allah, sehingga Allah pun menyatakan qad shadaqta ru'ya, engkau sudah membenarkan mimpimu yang aku perintahkan kepada engkau, kata Allah.
Jadi Nabi Ibrahim mengorbankan apa yang dia cintai untuk siapa? Untuk Allah. Jadi dua hal yang kita ambil hikmahnya dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail adalah bahwa cinta itu pertama butuh keseriusan. Dan kedua, mahabbah itu syarat dengan pengorbanan. Cinta itu butuh serius, butuh pengorbanan. Sehingga apa yang diberikan oleh Allah itu adalah buah dari cinta kita kepada Allah. Semakin besar kita cinta kepada Allah, semakin besar pengorbanan kita kepada Allah, maka buahnya pun akan semakin besar. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika akan mengorbankan Nabi Ismail alaihissalam, maka Allah ganti dengan sembelihan yang sangat besar, ya, dengan ganti yang sangat luar biasa. Bahkan tadi disebutkan di dalam surah Ali Imran, ketika kita serius membuktikan cinta kepada Allah, Allah itu memberikan yang terbaik. Apabila kita memberikan yang terbaik buat Allah, apabila kita memberikan yang terbaik untuk Allah, maka Allah pun akan memberikan yang terbaik untuk kita. Apa itu? In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah akan mencintai. Apabila kita cinta kepada Allah, maka Allah akan mencintai. Pertama itu. Apabila Allah telah mencintai, maka nikmat banget. Kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, maka Allah akan memerintahkan Jibril untuk mencintai hamba tersebut. Maka Jibril di dalam hadis sahih, maka Jibril memerintahkan penduduk langit untuk mencintai hambanya, dan penduduk langit memerintahkan kepada penduduk bumi untuk mencintai hamba tersebut. Maka ketika kita cinta kepada Allah, semua orang di sekitar kita akan mencintai. Hanya penilaian kita atau penafsiran kita yang harus disesuaikan. Apakah sebesar apa pengorbanan kita kepada Allah, maka sebanyak itulah Allah akan memberikan balasannya. Allah akan cinta pertama. Yang kedua adalah wa yaghfir lakum. Bukanlah selama ini kita memohon untuk diampuni dosa-dosa kita. Sampai tadi kita qiyamul lail, terasa sekali dosa-dosa kita itu sangat banyak ketika dibacakan tentang azab, ketika dibacakan tentang neraka, dibacakan tentang kiamah, kita bercucuran air mata. Itu artinya kita mengharapkan ampunan dosa-dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ampunan dosa atas segala kehilafan kita. Bukankah itu yang kita harapkan? Bukankah itu yang kita dambakan, yaitu ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mencintai Allah, perhatikan, ketika kita mencintai Allah kemudian berkorban untuk Allah dengan serius, maka Allah akan pertama mencintai kita. Yang kedua, Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Bukan tentang dunia, bukan tentang apa yang kita butuhkan di dunia, tetapi Allah akan memberikan yang terbaik, yaitu maghfirah. Inilah yang kita harapkan, inilah cita-cita kita semuanya. Allah akan memberikan ampunan. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan menghapuskan seluruh dosa-dosa kita apabila kita benar-benar mencintai Allah dengan keseriusan dan pengorbanan. Sehingga dari kisah ini, mari kita sama-sama untuk benar-benar mengazamkan diri kita, hati kita, ya, untuk serius mencintai Allah, untuk benar-benar berkorban yang terbaik untuk Allah. Inilah waktunya, saatnya untuk kita membuktikan cinta kita kepada Allah dengan berkurban, dengan memberikan cinta yang terbaik untuk Allah, membeli hewan yang terbaik, mempersembahkan untuk Allah, dan
Satu lagi, bahwa iman itu syarat dengan cinta. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam hadis yang sahih, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna seseorang, keimanan seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Maka inilah saatnya untuk berbagi cinta, berbagi kebahagiaan dengan saudara-saudara yang terutama saat ini sangat membutuhkan sekali. Berbagi kebahagiaan yang kita rasakan dengan saudara-saudara kita. Maka mari kita sama-sama wujudkan cinta kita kepada Allah dengan berkurban, dengan berbagi, dengan berinfak, bersedekah, ya. Karena ini adalah sebagai wasilah, sebagai perantara bagi kita agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadi ibrah, menjadi pelajaran, menjadi tazkirah, pengingat bagi kita semuanya bahwa apa yang selama ini kita ucapkan, kita beriman kepada Allah, kita meyakini bahwa Allah itu pencipta, kita meyakini bahwa Allah itu maha pemberi rizki, maha menghidupkan, maha mematikan. Bagaimana dengan pembuktian kita selama ini? Bagaimana dengan keseriusan kita cinta kepada Allah? Maka amalkanlah sedikit-sedikit setiap keimanan kita, ya. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangannya dalam penyampaiannya. Semoga kita bisa diberikan kekuatan. Semoga Allah berikan kekuatan keimanan kepada kita semuanya sehingga kita dapat terus bermajelis ilmu, kemudian bersedekah, mencintai sesama kita dan memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan menjadi tazkirah bagi saya pribadi untuk terus meningkatkan kecintaan kepada Allah dan membuktikan kecintaan kepada Allah dengan beramal soleh. Terima kasih atas kehadirannya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.